Oke, saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam 45 dan saya merupakan bagian dari Himpunan Mahasiswa Elektro atau HAMEL. Ini saya akan menjelaskan sebuah proses perakitan sebuah robot sumo. Oke, mungkin berikut untuk alat dan bahan, dan saya akan tampilkan juga nanti di video ini berupa foto. Oke, mungkin kita bisa mulai untuk proses perakitan. Pertama kita bisa mulai dulu dari modul drivernya. Modul drivernya kita hubungkan ke sumber daya terlebih dahulu. Di sini ada bagian 12 volt, ground dan juga 5 volt. Untuk modul driver kita hubungkan ke port yang 12 volt. Dan berikut untuk kabel positifnya. Kabel positifnya kita hubungkan ke 12 volt. Dan yang hitam kita hubungkan ke bagian ground. Ya, seperti yang sudah terlihat, modul drivernya telah menyala. Lalu step selanjutnya kita bisa beralih ke modul ESP. Ini merupakan microcontrollernya. Oke, kita pertama hubungkan pin yang kita pakai adalah D2, D3, D4, lalu ada D6, D7 dan D8. Kita hubungkan terlebih dahulu semua pin tersebut ke kabel jumper. Ya, sudah. Jika sudah, kita hubungkan ini ke modul drivernya dengan cara dimulai dari D2, kita hubungkan dari port ENA dan seterusnya secara berurutan saja gitu ya. Kita langsung saja colokan. Ya, sudah. Jika sudah, mungkin step selanjutnya kita bisa menghubungkan daya dari baterai ke modul ESP ini atau microcontroller ini dengan cara kita mungkin melepas di bagian baterai dulu. Tadi input baterai kita lepas dulu di bagian ground dan juga 5 voltnya. Nah, ini sudah saya lepas ya untuk groundnya, dan kita hubungkan dengan kabel hitam agar mudah. Jadinya kita mengambil dalam satu port untuk kedua ground kedua alat. Dan kabel putihnya untuk nanti di port V-in microcontroller atau ESP-nya kita hubungkan ke bagian 5 volt. Jika sudah, kita bisa kencangkan. Ya, jika sudah, seperti yang saya bilang di awal, kabel hitam yaitu ground kita hubungkan ke bagian ground, dan putih kita 5 volt kita hubungkan ke bagian V-in. Ya, sudah terlihat ESP-nya nyala. Kita simpan terlebih dahulu. Kita akan beralih ke bagian motor. Motor kita solder menggunakan timah dan kita hubungkan ke kabel jumper. Untuk video penyolderan bisa dilihat sebagai berikut. Oke, seperti yang dilihat tadi, jika sudah disolder,
kita bisa menyesuaikan dulu. Di sini ada lubang, kita masukkan ke dalam dulu. Oke, sudah satunya. Ya, kita beri lagi ke bagian modul motor. Kita hubungkan bagian ini ke bagian kiri dan kanan juga ke bagian kanan. Kendurkan terlebih dahulu. Kita buat agar tidak terlalu kencang dulu karena ada kemungkinan motor tidak sesuai penempatannya atau tertukar. Jadi mungkin sebelum kita rakit merapihkan, kita mungkin bisa cek dulu. Kita bisa hubungkan WiFi ke alat microcontroller ini. Di sini saya membuatnya namanya Kurcis. Oke, sudah terhubung. Kita bisa masuk ke aplikasi WiFi dan robot. Kita cek dulu apakah sesuai, sudah sesuai. Ya, seperti dilihat belum sesuai ya. Ada kemungkinan ini tertukar. Ya, belum sesuai. Kita bisa putar bagian ini, kita balik yang di sebelah kanan, karena yang di kanan kita tekan maju malah mundur. Kita balik, kita kencangkan kembali, dan kita lihat apakah sudah sesuai. Ya, seperti yang dilihat sudah sesuai. Keduanya sama-sama maju dan keduanya juga sama-sama mundur. Oke, step selanjutnya kita bisa mulai merapihkan atau merakit ke dalam box robot sumonya. Untuk penempatan suka-suka kalian ya, karena ini asal berada di dalam dan terlihat rapi saja. Saya akan menempatkannya seperti ini. Kita tutup dan kita akan kencangkan di bagian sini. Sebentar. Lalu kita beri penutupnya. Lalu kita baut. Ya, kita coba tes kembali. Ya, maju, dan ini juga sudah mundur. Oke, dan berikut untuk demonstrasi secara langsungnya, kita bisa lihat. Berikut untuk alat kontrolnya. Ya, robot bergerak maju. Jika mundur, robot bergerak mundur. Jika ke kanan, robot juga akan ke kanan. Jika ke kiri, robot juga akan ke kiri. Ya. Ya, sekian untuk demonstrasi secara langsungnya. Kita telah selesai merakit sebuah robot sumo. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.